Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memilih bibit canak andrau nih ya. Pemilihan bibit canak andrau versi saya ya. Saya akan menjelaskan secara detail, siapa tahu bisa kalian terapkan dan bisa buat kontes juga. Ya, kontes cana juga. Seperti apa cara pemilihannya? Oke, jangan lupa bantu follow IG saya Ovi Animal, bantu like, komen, dan subscribe, bantu share juga ya kalau informasi ini benar-benar penting dan bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu kesehatan ikan. Pastikan ikan kalian itu pilih tidak ada jamur bahkan kecacatan ya. Entah itu dari mata atau tubuh yang bengkok, fin ekor yang rusak ya. Bukan sobek ya. Kalau sobek itu bisa disembuhkan. Jadi kayak gitu. Pilih yang benar-benar nggak cacat. Misalkan matanya dua-duanya ya, dua-duanya itu bisa melihat semua dan nggak yang satu itu nggak bisa lihat, jangan kayak gitu. Pilih yang bisa melihat semua. Dan untuk bagian finnya jangan sampai ada yang cacat ya. Kalau misalkan sobek itu nggak masalah, tapi kalau misalkan cacat itu terkadang nggak bisa disembuhkan ya. Begitu juga dengan tulang itu, tulang tubuh, terkadang kan ada yang tulangnya itu bengkok ya, ada yang tulangnya itu bengkok dari bawaan dari kecil. Kalau misalkan di di treatment itu pun akan susah banget untuk menyembuhkan kembali ke semula. Soalnya itu udah dari kecil, jadi tulangnya itu bener-bener udah membentuk bengkok. Makanya jangan pilih yang bengkok. Usahakan yang benar-benar sehat tanpa ada jamur ataupun ada luka-luka yang istilahnya yang membuat ikan jadi kurang sehat. Berikutnya yang kedua yaitu ikannya aktif ya. Ketika kalian cari di ombyokan pun cari yang ikannya itu aktif ya, yang dominan ikannya itu berenang di atas, tidak di dasar ya, tidak di bawah pasir. Pokoknya walaupun yang udah di single tank pun usahakan carinya yang benar-benar aktif ya. Apalagi yang udah di single tank itu harus benar-benar cari yang benar-benar aktif. Kalau yang single tank, di single tank aja mojok, apalagi kalau dia ombyok tambah mojok ya. Nah, usahakan cari yang benar-benar aktif dan berenangnya itu gak di bawah saja dan cenderung dia di atas. Sekarang adalah pemilihan fin atas ya dan bawah. Nah, ini adalah poin yang paling penting nih. Usahakan cari yang gondrong, minimal nih 1:1. Maksudnya gimana 1:1 itu? Cari fin ya, ukuran fin yang ukurannya itu lebih lebar ya, lebih lebar ya, fin atasnya itu lebih lebar dan bawahnya juga yang lebih lebar juga dari tubuhnya. Misal nih kita anggap saja seperti ini nih, kita anggap seperti ini. Kita anggap badan 1 cm, sebenarnya nggak ada 1 cm, cuman kita anggap 1 cm ya. Dan kalau bisa untuk mengenai badannya misalkan 1 cm, berarti untuk mengenai si finnya juga harus 1 cm. Itu yang namanya 1:1. Nah, kalau untuk mengenai ikan saya ini termasuknya itu 1:1 lebih ini ya, soalnya dari fin aja lebih lebar dari badannya. Ini termasuknya ikutnya gondrong. Kalau misalkan kalian benar-benar susah untuk mencari yang gondrong, minimal lagi ya, minimal kalau nggak bisa pilih yang 1:1. Itu udah termasuk lumayan bagus banget loh. 1:1 tuh termasuknya udah bagus banget loh. Apalagi yang gondrong banget ada loh, yang gondrong banget itu ada, cuman emang untuk mencari yang lebih gondrong lagi itu akan susah. Iya, pasti akan susah ya, susah banget ya. Apalagi kalau misalkan ada pun harganya juga pasti mahal, nggak begitu murah. Makanya kalau misalnya cari itu bisa paling tidak 1:1. Dan berikutnya adalah untuk mengenai ekor nih, ekor yang benar-benar lebar ya. Untuk mengenai masalah ekor, usahakan cari yang ekornya itu benar-benar lebar ya. Ketika membuka ya, dia ketika melebar itu benar-benar lebar dan nggak turun ataupun bengkok. Kan ada juga tuh yang istilahnya ikannya itu ketika dia nggak mekar tapi dia turun. Nah, itu jangan pilih yang seperti itu ya.
Nah, syukur-syukur bisa dapat yang ekornya itu close ya, antara ekor sama fin itu benar-benar ketemu. Jadi itu yang dinamakan ekor close. Ketika kalian misalkan lebar dan ketika finnya pun itu 1:1, itu pasti akan nge-close, pasti akan ketemu ya. Ya maksudnya nge-close gimana? Kita ambil contoh nih ya. Percuma kalau misalkan ikannya gondrong ya, percuma kalau ikannya gondrong tapi kalau ekornya kecil, kayaknya kelihatannya kurang nyaman gitu loh. Dilihat itu kurang puas, pasti kurang puas. Dilihat itu beda banget. Nih misal seperti ini nih ya, contohnya seperti ini. Kalau kalian cari yang baby, usahakan yang ekornya itu bener-bener lebar ya, bener-bener lebar lah. Termasuknya dari ikan saya ini, dia lumayan loh, lumayan agak lebar. Ketika dia udah dewasa itu pasti akan nge-close, soalnya dari ekornya aja itu lumayan udah lebar. Masih kecil aja udah lebar, apalagi kalau misalkan udah besar, dan dia akan pasti ketemu antara ekor sama fin, itu akan ketemu. Nah ketika besar ya jadinya seperti ini ya, kayak limbata ini nih. Ini saya cuma adanya contohnya limbata nih ya. Nah kalau misalkan saya ambil punya orang kan dikiranya saya tanpa izin atau gimana. Ini makanya saya punyanya limbata. Jadi kalau misalkan dewasa itu jadinya seperti ini, antara fin atas sama ekor itu akan ketemu ya. Mungkin kalau masih kecil itu gak bakal ketemu, antara fin sama ekor itu gak bakal ketemu. Tapi ketika dewasa dia akan bertumbuh, ekornya juga akan lebar, dan fin pun itu akan tinggi. Nanti ikan akan ketemu antara fin sama ekor, itu akan nge-close. Nah itu yang dimaksud ekor close. Makanya ketika kalian cari yang baby, usahakan yang ekornya itu lebar, bener-bener lebar, jangan yang kecil. Percuma kalau misalkan ikannya gondrong, ekornya kecil, itu masa depannya juga kurang bagus, kurang enak dilihat. Wah gondrong, tapi ekornya kecil, ya kayak gimana ya, kurang bagus lah dilihat, itu kurang bagus banget, kurang nyaman. Dan itu adalah tadi masalah fin dan ekor ya. Sekarang yaitu rim. Nah untuk poin berikutnya adalah rim. Kalau untuk mengenai rim nih, usahakan kalian ya kelihatan yang putih-putih, cari yang kelihatannya itu putih-putih tipis ya, seperti ini baby andrau saya nih, kelihatan tipis-tipis ya, putih-putih tipis seperti ini. Meskipun tipis nggak apa-apa ya, namanya juga masih baby. Kebanyakan kalau rim andrau tidak pernah tebal seperti limbata ya, kan ada tuh yang ciri khasnya limbata tuh ya. Kalau limbata lawu dia tebal banget. Kalau untuk mengenai andrau kayaknya jarang banget untuk yang rimnya benar-benar tebel ya, jarang banget. Kebanyakan itu rimnya itu ya tipis-tipis. Cuman kalau misalkan kalian cari yang baby, usahakan yang tipis-tipis seperti ini. Nanti akan ketika dewasa pun dia akan lama-lama dia akan kelihatan. Tapi kalau kalian misalkan carinya yang nggak ada rimnya sama sekali, yaitu kebanyakan terkadang nggak kelihatan. Ada juga yang istilahnya ada di ekor tapi kok di finnya itu nggak ada. Kalau punya saya nih, alhamdulillah saya punya yang tipis-tipis seperti ini ya, mulai dari fin, ekor, bawah semua sama. Dan untuk masalah warna nih, kalau bisa misalkan kalian cari baby di ombyokan pun, cari yang warnanya itu kelihatan ya, biru-birunya itu kelihatan tipis-tipis. Meskipun nih birunya itu nggak pekat, nggak masalah. Yang penting dia ada bakat bahwa meskipun di ombyok pun warnanya dia udah naik, meskipun tipis-tipis. Nanti lama-lama di treatment, mulai dari settingan tank, mulai dari pola makan, itu nanti akan berubah sendiri dengan warnanya itu menjadi pekat. Begitu juga dengan ikan sayaku ini ya, saya ganti dengan settingan yang cerah, background putih, dia warnanya tetap naik, cuman agak pudar dikit. Betul sekali, agak pudar dikit. Makanya nanti saya akan pindahkan lagi dengan settingan yang gelap. Saya lebih suka yang settingan gelap, ternyata warnanya itu lebih enak, dilihat juga enak. Kalau yang warnanya cerah seperti ini itu kurang bagus ya, yang istilahnya yang backgroundnya putih itu kurang bagus. Nanti saya akan pindahkan ya yang warnanya itu gelap seperti yang di foto tadi. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Nah, buat kalian yang mau bertanya silahkan komen aja ya. Jangan lupa komen aja, nanti saya akan jawab sebisanya saya, semampunya saya. Kalau misalkan ada kesalahan dari kata-kata dari saya, mohon maaf, bisa dikasih teguran atau masukan juga boleh banget ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya juga ya.
biar saya tetap semangat bikin kontennya juga nih. Mohon maaf ya kalau misalkan saya jarang bikin konten, soalnya akhir-akhir ini saya sibuk banget nih, banyak kerjaan ya. Di sisi lain juga saya punya kerjaan lain, makanya saya jarang bikin konten. Cukup jelas ya saya menjelaskannya ya. Jadi cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.